Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah. Beliau tidak ada di ruangan karena memang tadi sudah bertemu di bandara dan beliau menyampaikan izin karena harus juga menjemput rekan atau teman baik beliau, yaitu gubernur dari Sulawesi Barat kalau tidak salah. Yang sangat saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Insinyur Hajah Siti Rohmi Jalilah, MPD. Alhamdulillah bisa hadir. Yang sangat saya hormati Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, sahabat saya, Bapak Immanuel Melkiades Lakalena, yang alhamdulillah mengikuti acara ini secara virtual dan tadi telah menyampaikan sambutan. Yang sangat saya hormati Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri yang hari ini diwakili oleh Direktur WNI dan BHI, Bapak Yuda Nugraha dari Kementerian Luar Negeri. Yang sangat saya hormati Dewan Penasehat Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal Pekerja Migran Indonesia, mantan Kabar Eskrim, Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Suhardi Alius yang juga mengikuti secara virtual, dan hadir anggota Satgas Bapak Suwirjo Ismail. Yang sangat saya hormati Forkopimda, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, hadir juga bersama-sama kita, para Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota atau yang mewakili, para Kepala UPT BP2MI di seluruh Indonesia yang saat ini mengikuti secara virtual. Yang saya muliakan, wabil khusus anak-anak bangsa warga Nusa Tenggara Barat. Ada 28 warga masyarakat Nusa Tenggara Barat yang tadi berangkat dari Jakarta bersama-sama saya. Mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka adalah anak-anak bangsa yang memiliki mimpi-mimpi indah tentang masa depannya. Walaupun tentu mereka adalah orang-orang yang belum berkesempatan atau tertunda untuk berangkat ke negara penempatan. Ada 4 CPMI perempuan hasil dari pencegahan di daerah Kalibata, Jakarta Selatan, yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai pekerja rumah tangga. Ada 20 CPMI perempuan hasil pencegahan di Duren Sawit, Jakarta Timur, dan apartemen Basura. Di apartemen ada 11, disekap, dikunci dari luar, dan proses pembongkaran pintunya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Saya bekerja sama langsung dengan pengelola apartemen. Hadir juga 1 CPMI laki-laki korban penipuan yang dijanjikan akan diberangkatkan ke Arab Saudi, terlantar di Bekasi dan alhamdulillah diselamatkan oleh UPT BP2MI Pos Bekasi. Dan 3 CPMI perempuan hadir juga bersama kita hasil dari pencegahan tindakan penggerebegan BP2MI yang hampir saja akan diberangkatkan ke Uni Emirat Arab sebagai pekerja rumah tangga. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah sebagai kepala BP2MI dan rombongan, hari ini saya berada di satu provinsi, salah satu mutiara Katulistiwa di Republik ini. Sebuah daerah yang dikenal sangat religius masyarakatnya, sangat memiliki keramah tamahan secara sosial, memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, budaya, bahkan juga alam dan lingkungan yang sangat indah. Saya yakin Tuhan dalam keadaan happy saat menciptakan Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi. Kalau Bandung diciptakan Tuhan saat dalam keadaan tersenyum. Saya ingin menggunakan istilah Nusa Tenggara Barat diciptakan Tuhan saat Tuhan dalam keadaan happy, gembira. Hari ini insya Allah menjadi hari penting bersejarah dalam rangka rapat terbatas sekaligus sosialisasi Undang-Undang 18 2017. Ibu Wakil Gubernur yang sangat kami hormati,
Undang-undang ini sudah dilahirkan 3 tahun 4 bulan lalu. Ada mandat yang sangat tegas kepada pemerintah provinsi di pasal 40. Ada mandat yang sangat tegas kepada pemerintah kabupaten kota di pasal 41. Ada mandat yang sangat tegas, strict bahkan kepada pemerintah desa di pasal 42. Mandatori terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten kota adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Pertanyaannya adalah, termasuk tentu mandat di pasal 42 kepada pemerintah desa. Ada 5 poin di dalamnya. Apakah apa yang dimandatkan undang-undang ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan bahkan desa sebagai bentuk ketaatan, ketertundukan, dan kepatuhan terhadap perintah undang-undang? Tentu kita tidak pada posisi untuk saling menyalahkan. Bahkan dengan bijaksana BP2MI menyadari sepenuhnya jika ini belum berjalan dan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia, sekalipun undang-undang ini sudah lahir 3 tahun 4 bulan, maka tanggung jawab kesalahan ini menjadi tanggung jawab BP2MI yang mungkin selama ini kurang melakukan komunikasi, kurang melakukan koordinasi, kurang mengambil inisiasi untuk aktif bekerja sama dan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia. Sehingga tentu ini adalah awal untuk membangun sinergi, menguatkan kolaborasi. Karena tanggung jawab menangani pekerja migran Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, perguruan tinggi, LPK, perusahaan-perusahaan yang disebut P3MI, asosiasi, dan seluruh stakeholder. Ini tanggung jawab bersama. Maka butuh kita semua untuk memegang teguh komitmen kerja bersama dan bersama-sama kerja. Perubahan Undang-Undang 39 2004 ke Undang-Undang 18 2017. Ini adalah era baru transformasi BNP 2 TKI ke BP2MI. Ada perubahan organisasi satuan kerja di internal BP2MI. Ada penambahan kewenangan yang dimandatkan kepada BP2MI. Demikian juga pelayanan, termasuk tata kelola penempatan dan tata kelola pelindungan yang semakin dikuatkan. Inilah undang-undang yang kami menyebutnya undang-undang yang sangat progresif, bahkan revolusioner. Sebuah persembahan dan kado istimewa dari teman-teman parlemen dan juga Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagaimana tidak undang-undang ini dikatakan sebagai undang-undang yang progresif revolusioner. Dulu di undang-undang sebelumnya, negara hanya hadir memberikan pelindungan kepada pekerja migran Indonesia hanya selama PMI bekerja. Undang-undang baru, negara memberikan pelindungan sebelum PMI bekerja, selama PMI bekerja, dan setelah PMI bekerja. Menunjukkan kemauan politik, menunjukkan goodwill, kehadiran negara untuk memberikan perlindungan sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Jokowi saat saya dilantik di Istana tanggal 15 April 2019. Beliau mengatakan tegas kepada saya, tolong lindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan itulah yang sekarang menjadi jargon Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebuah kalimat yang memiliki syarat makna yang luar biasa. Sehingga saat tanggal 9 Juni 2020, 2 bulan setelah saya dilantik, saya dipanggil kembali oleh Presiden Jokowi menghadap di Istana Bogor. Saya membawa 3 dokumen. Pertama, peta masalah pekerja migran Indonesia. Dokumen kedua, 9 program prioritas yang harus dikerjakan oleh BP2MI. Dan ketiga, daya dukung politik anggaran yang harus dikuatkan kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ada yang lucu saat Presiden menanyakan kepada saya, kalau begitu Mas solusinya apa? Saya jawab, Pak Presiden, ada 2 pilihan ekstrim yang harus dilakukan. Pertama, bubarkan BP2MI.
semua kewenangan yang diurus BP2MI dikembalikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Beliau kaget bertemu dengan orang yang agak kurang waras mungkin ya, baru 2 bulan diberikan jabatan, kemudian usulan ekstrim pertama adalah bubarkan BP2MI. Tapi saya masuk dengan usulan yang kedua, pilihan ekstrim yang kedua Pak Presiden adalah kuatkan BP2MI. Penguatan BP2MI inilah yang terus dibicarakan baik dengan parlemen, DPR, kemudian sinergi dan koordinasi kami dengan Kemlu, dan penting untuk kami sampaikan kepada Ibu Wakil Gubernur, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara sosialisasi di 23 provinsi. Yang pertama kick off di Jawa Timur, dilanjutkan di Lampung, hari ini di NTB, tanggal 6-7 kami harus melaksanakan solusi di Jawa Barat, dan seterusnya. Ini adalah buah kerjasama BP2MI dengan Kementerian Luar Negeri. Masalah yang sangat serius dihadapi oleh pekerja migran kita adalah yang pertama, adanya kejahatan penempatan PMI secara ilegal yang dilakukan secara terorganisir oleh mereka yang saya tidak segan-segan menyebutnya mafia atau sindikat penempatan ilegal. Mereka adalah segelintir orang yang memiliki modal kapital, tapi sialnya, sekali lagi, sialnya, mereka dibackingi oleh oknum-oknum yang hari ini memiliki atributif kekuasaan. Saya juga tidak terbiasa basa-basi di hadapan Panglima TNI, di hadapan Kapolri, di hadapan Menteri Kumham, di hadapan Dirjen Imigrasi, di hadapan Ibu Menlu, di hadapan Bapak Presiden, saya katakan, oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan yang berkomplot dengan para sindikat ini adalah satu, oknum dari Kementerian Ketenagakerjaan, oknum dari Kedutaan Besar, oknum TNI, oknum Polri, oknum imigrasi, dan saya yakin juga oknum yang mungkin ada di BP2MI, badan yang saya pimpin sendiri. Ini bisnis kotor, Ibu Wakil Gubernur. Human trafficking adalah isu internasional. Ini kejahatan yang terjadi hampir di semua negara di dunia ini. Dalam kasus Indonesia bisa dibayangkan, keuntungan dari satu PMI, contoh ibu-ibu kita, saudara kita yang ada di hadapan ini, mereka pasti tidak tahu. Keuntungan mereka dari satu PMI yang diberangkatkan secara ilegal adalah 20 juta rupiah. Kalau pengusaha mengambil 10 juta, maka 10 juta inilah yang dibagi-bagi. Ini adalah bancakan, ini adalah hengki-pengki dari oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan yang menjadi antek-antek, bahkan alas kaki dari para pengusaha-pengusaha brengsek, demikian saya menyebutnya. Haruskah kita membiarkan kondisi ini? Tentu tidak. Tidak boleh di negara religius seperti Indonesia. Tidak boleh di negara yang berideologi Pancasila. Tidak boleh di negara yang satu sama lain di antara kita adalah bagian dari saudara dan keluarga. Terjadi perbudakan modern dan manusia diperjualbelikan. Sehingga saya tidak segan-segan, siapapun mereka yang memiliki atributif kekuasaan, yang memperjualbelikan anak-anak bangsanya, mereka adalah pengkhianat republik, mereka adalah pengkhianat merah putih, dan mereka harus menjadi musuh kita bersama yang akan kita hadapi secara bersama-sama. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada negosiasi, tidak pernah akan ada kompromi dengan mereka. Walaupun memang tantangannya Ibu Wakil Gubernur tidak mudah. Saya yakin, sadar sesadar-sadarnya saya sedang berhadapan dengan sindikat, sedang berhadapan dengan mafia, yang tentu mereka juga akan melakukan counter attack, serangan balik dengan cara-cara yang mereka miliki. Tapi insya Allah, hanya manusia yang dalam kerugian ketika dia diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia tidak hidup untuk memperjuangkan kebenaran. Hanya manusia yang dalam kerugian jika dia diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru dia menjadi pelaku dari kejahatan. Insya Allah kita yang hadir di ruangan ini adalah orang-orang yang akan memperjuangkan kebenaran sebagaimana tanggung jawab amanah yang diberikan rakyat dan negara kepada kita. Kejahatan kedua, Ibu Wakil Gubernur,
adalah praktek ijon dan rente. Penempatan ilegal kami hadapi dengan membentuk Satgas. Yang ada di Satgas ini orang-orang hebat, Ibu Wagub. Track rekornya teruji dan memiliki prestasi. Ada Bapak Komjen Polisi Suwardi Alyus, mantan Kabar Reskrim. Seorang polisi yang dikenal sangat jujur dan memiliki ketegasan. Kemudian ada Ahmad Santosa. Beliau tokoh legend di dunia LSM dan Ibu Jumrotin. Dan juga rekan-rekan yang lain seperti Pak Suwiryo Ismail yang dulu aktif di LBH. Dari ormas keagamaan demikian juga. PBNU mengutus wakil PBNU, Pak Suwardi Pranoto. Muhammadiyah mengutus untuk duduk di Satgas Sekjen Muhammadiyah, Bapak Abdul Muti. Persatuan Gereja Indonesia mengutus ketuanya langsung, Pak Gultom. Demikian juga dari Katolik, kemudian dari Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hasil pertemuan saya dengan bapak-bapak tokoh-tokoh besar dan terhormat tadi, kita memiliki kesepahaman bahwa perdagangan orang, memperjualbelikan manusia adalah kejahatan luar biasa yang harus kita berani menghadapinya dengan cara-cara luar biasa. Kejahatan ijon rente ini juga lebih dahsyat. Rakyat Indonesia, mereka yang memiliki mimpi indah untuk mendapat pekerjaan, dari hasil pekerjaan memiliki tabungan, yang tabungan itu insya Allah ketika kembali ke tanah air digunakan sebagai modal usaha. Ketika modal usaha ini mampu dikelola, mimpi indah para pekerja migran adalah bagaimana generasi penerusnya tidak terputus pendidikannya. Minimal keluarganya bisa bertahan hidup, atau bisa membeli rumah untuk tempat tinggal, atau membeli sedikit lahan untuk dijadikan sebagai modal ekonomi lainnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki modal uang ketika akan berangkat. Disinilah kejahatan ijon rente masuk. Pengusaha-pengusaha brengsek menggunakan kaki tangan yang disebut calo, masuk ke kampung-kampung, masuk ke desa-desa, menjanjikan pekerjaan yang baik, gaji yang besar, semua pembiayaan, mobilisasi dari rumah ke tempat penampungan, ke bandara, ke luar negeri disiapkan oleh mereka. Biaya untuk pengurusan segala hal yang bersifat administratif, paspor visa disiapkan oleh mereka. Makan minum selama penampungan disiapkan oleh mereka. Bahkan tidak sedikit calo yang menitipkan uang 5-10 juta kepada keluarga calon PMI yang menjadi mangsa mereka dengan alasan sebagai biaya hidup. PMI, masyarakat yang tidak tahu terkait sindikat, merasa bahwa ini sebuah kebaikan. Ini adalah bantuan dari Sinterklas yang datang dari langit secara tiba-tiba. Tapi sesungguhnya uang-uang itu diakumulasi menjadi hutang dengan bunga 27-30%. Yang karenanya PMI selama 8 hingga 10 bulan, sesungguhnya jika ibu-ibu berangkat dipastikan tidak akan menerima gaji selama 8 hingga 10 bulan karena langsung dipotong atas uang-uang yang dikeluarkan oleh calo-calo tersebut. 10 bulan tidak menerima gaji, Bu Wagub, dia malu kepada keluarga, dia harus membiayai anak yang ditinggalkan, akhirnya dia berhutang kembali. Sehingga hutang pertama saat dia berangkat, hutang kedua selama dia bekerja, itu diakumulasi dan semakin besar sehingga banyak pekerja migran kita yang pulang ke tanah air tidak memiliki apa-apa kecuali baju di badan. Dan ibu-ibu sekalian, mereka yang menjadi korban sindikat penempatan ilegal sudah dipastikan 80% akan mengalami eksploitasi kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, pemberlakuan jam kerja yang melebihi batas, para pelaut yang mengalami kekerasan di tengah laut, dianiaya, ketika meninggal mayatnya dibuang di tengah laut. Ini tragedi kemanusiaan dan ini harus dihentikan. Selama 1 tahun, Ibu Wakil Gubernur, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sangat kami hormati, terhitung Januari 2020 hingga Maret 2021, kami sudah menangani BP2MI 169.000 kepulangan pekerja migran Indonesia ke tanah air. Kami juga sudah menangani 780 jenazah
para pekerja migran Indonesia yang harus kembali dari negara penempatan dan tiba di tanah air. Dan kami sudah menangani 640 PMI yang sakit, yang mereka yang sakit langsung dirawat di rumah sakit Polri. Biaya perawatan ditanggung oleh kami, BP2MI. Setelah sembuh, diantar ke kampung halaman atas pembiayaan BP2MI. Jenazah yang dipulangkan dari luar negeri, kami jemput di bandara, disiapkan ambulan, dan kami pulangkan ke kampung halaman, ke tengah keluarga atas pembiayaan negara BP2MI. Demikian juga selama di luar negeri. Kemlu adalah pihak yang paling menghadapi banyak masalah. Ketika ada PMI yang bermasalah, pasti larinya ke perwakilan kita KBRI maupun KJRI. Disiapkan shelter dan penampungan. Makan minum ditanggung oleh negara dalam hal ini KBRI atau KJRI. Jika dilaporkan oleh majikan, pimpinan perusahaan menghadapi masalah hukum, bahkan disiapkan pengacara yang pengacaranya dibayarkan oleh negara, oleh KBRI. Demikian juga jika harus pulang ke tanah air, dalam pembiayaan negara dalam hal ini KBRI dan KJRI. Pertanyaan kami, kita semua, pemerintah daerah, di mana mereka adalah warga masyarakatnya, ada di mana? Undang-Undang 18 2017 telah dilahirkan 3 tahun 4 bulan lalu. Sekali lagi, kita tidak boleh saling menyalahkan. Bahkan kesalahan ini diambil tanggung jawabnya oleh BP2MI. Selama ini, sebelum kepemimpinan saya, mungkin koordinasi, komunikasi, membangun kerja-kerja sinergi dan kolaborasi yang kurang dilakukan inisiasinya oleh BP2MI. Sehingga mudah-mudahan kehadiran kami hari ini setelah Jawa Timur, Lampung, ini adalah awal yang baik menguatkan sinergi dan kolaborasi dengan tanggung jawab masing-masing sebagaimana mandat Undang-Undang 18 2017. Penting diingatkan bahwa NTB adalah provinsi kelima dengan penempatan terbesar setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung. Mohon maaf, provinsi keempat. 146.933 warga Nusa Tenggara Barat hari ini ada di negara-negara penempatan. Itu adalah warga masyarakat yang tercatat dan berangkat secara resmi. Dan kami ingin yakinkan kepada Ibu Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, seluruh stakeholder, rata-rata penempatan ilegal mereka yang tidak tercatat dalam sistem negara, rata-rata 2 kali lipat, 3 kali lipat dari jumlah mereka yang tercatat secara resmi. Jika ibu-ibu yang 28 ini kemarin berangkat tidak mampu kami selamatkan, karena berangkat secara tidak resmi, otomatis nama ibu-ibu tidak ada dalam sistem yang dimiliki negara. Tidak ada dalam data yang dimiliki oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Ketika tidak ada dalam sistem, maka negara tidak mungkin bisa melindungi selama bapak ibu ada di luar negeri. Karena toh negara tidak tahu siapa yang ada di negara penempatan itu, bekerja sebagai apa. Kemudian hak-haknya seberapa besar yang dia terima. Dan mereka berasal dari desa mana atau kabupaten apa dan provinsi apa. Negara tidak tahu. Artinya siapapun yang berangkat secara ilegal adalah mereka yang tidak tercatat dalam sistem negara, sehingga otomatis negara tidak mampu memberikan pelindungan atas keselamatan jiwa para pekerja migran Indonesia, kecuali jika muncul masalah, dia lari dari majikan, dia lari dari pimpinan perusahaan di mana dia bekerja, lari ke KBRI atau KJRI, disitulah negara baru mengambil peran. Tapi kebanyakan sudah terlambat. Ada yang sudah terlanjur mengalami tindakan kekerasan, fisik, bahkan seksual. Saya sering ngobrol dengan Duta Besar Arab Saudi. Ketika kami sering koordinasi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh PMI. Beliau mengatakan kepada saya, Pak Beni, jika bicara tentang kekerasan fisik, kekerasan seksual, mereka yang akhirnya depresi, lari dari rumah,
tidak ditemukan di mana sekarang berada, atau lompat dari apartemen. Itu adalah peristiwa setiap hari dan setiap minggu yang dihadapi oleh KBRI. Bisa dibayangkan, KBRI atas nama negara menangani pekerja migran Indonesia yang jumlahnya menurut World Bank kurang lebih 9 juta. Bisa dibayangkan bagaimana BP2MI, sebuah badan yang tadi disampaikan oleh Pak Melki dengan anggaran yang sangat kecil, tidak lebih besar dari satu kedirektoratan di Kementerian Ketenagakerjaan, harus menangani semua problematika yang dihadapi oleh 9 juta PMI, baik yang resmi maupun tidak resmi. Demikian juga mempersiapkan penempatan pekerja migran Indonesia. Kuncinya adalah, pertama, harus ada kemauan politik semua pihak, seluruh stakeholder, dengan melepaskan jauh-jauh ego sektoral dari masing-masing kementerian lembaga. Ini tanggung jawab bersama, menghadirkan negara kepada setiap anak bangsa, karena sesungguhnya keselamatan jiwa setiap warga negara adalah hukum tertinggi di negara kita. Makanya benar Pak Jokowi mengatakan, lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau ada kemauan politik, sinergi dan kolaborasi bisa dikuatkan, maka langkah-langkah penyelesaian yang dimulai dari hulu, mau tidak mau, harus dilakukan secara bersama-sama. Desa misalnya, agar tidak salah saya sengaja bacakan, desa memiliki tugas, mandat undang-undang, 1. Menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, melakukan verifikasi data dan pencatatan calon pekerja migran Indonesia. Desa sudah dilibatkan untuk memverifikasi setiap calon pekerja migran. 3. Memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan calon pekerja migran Indonesia. Hati-hati di sini, Ibu Wakil Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota, yang disebut keterlibatan dalam sindikat tidak lepas juga dalam hal penyiapan dokumen-dokumen administrasi. Pemalsuan umur, penerbitan KTP, atau keterangan penduduk itu juga sering terjadi di beberapa daerah. Tugas keempat desa, melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia. Kelima, melakukan pemberdayaan kepada calon pekerja migran Indonesia dan juga keluarganya. Kita menginginkan, jika kita sepakat memulai dengan kemauan politik, sinergi dan kolaborasi, menyelesaikan dari hulu, maka tidak ada cara lain menciptakan pekerja migran yang terampil dan profesional, memenuhi kualifikasi kompetensi, memiliki keahlian dan keterampilan di sektor pekerjaan sebagaimana yang dipilih oleh calon pekerja, kemampuan berbahasa asing, kesiapan mental maupun fisik. Ini menjadi fokus kita dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang mandatori. Undang-undang sudah jelas kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Saya ingin sedikit menyampaikan, jika semua ini dilakukan secara bersama-sama dan ini menjadi bagian dari kerjasama seluruh kekuatan, seluruh stakeholder. Saya sering mengatakan di jajaran, menangani PMI tidak cukup kebijakan, tapi yang lebih penting dari itu adalah keberpihakan. Kalau di dalam hati diri setiap aparatur negara memiliki keberpihakan, sesungguhnya kita memiliki vision yang tepat untuk menangani pekerja migran Indonesia. Mereka adalah pahlawan devisa, Ibu Wakil Gubernur, para bupati, wali kota. Kenapa tidak? Karena mereka adalah penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Sumbangan devisa dalam bentuk remiten yang diberikan oleh pekerja migran kita 159,6 triliun rupiah. Sumbangan devisa pertama kepada negara ini adalah sektor migas, 159,7. Hanya beda koma. PMI 159,6 triliun.
Mereka adalah pejuang keluarga, berani meninggalkan tanah air, berani meninggalkan kampung halaman, berani meninggalkan keluarganya untuk mewujudkan masa depannya. Maka tidak ada alasan negara wajib hadir, memberikan perlindungan dan sekaligus pelayanan terbaik kepada PMI yang harus kita perlakukan sebagai warga negara VVIP. Dulu ketika kita masih menyebut TKI, persepsi publik cenderung negatif bahkan destruktif. Kalau bicara TKI, anggapannya ini sumber masalah. Kalau bicara TKI, ini kerja rendahan. Persepsi publik yang negatif dan destruktif ini harus kita rubah. Harus dikubur dalam-dalam. Karena sesungguhnya PMI adalah sekali lagi pejuang devisa yang telah membantu ekonomi negara kita, ekonomi negara Indonesia. 159,6 triliun bukan angka yang sangat kecil. Hingga itulah tanggal 18 Desember 2020, Ibu Wakil Gubernur, Pak Jokowi memanggil saya sebelumnya, sebelum tanggal 18, memanggil Pak Erick Thohir. Beliau ingin memberikan kado istimewa di hari Migran Day, 18 Desember 2020. Kado istimewa itu saya wujudkan dengan Pak Erick Thohir. Ya, ini menteri muda yang paling progresif juga keberpihakannya kepada PMI, karena beliau selalu mengatakan beliau adalah mantan PMI. Pak Erick Thohir dalam sambutannya mengatakan saya mantan PMI. Jadi keliru jika ada yang menganggap TKI atau PMI sumber masalah, TKI atau PMI adalah kerja rendahan. PMI adalah orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang karena pekerjaannya itu dia mendapatkan upah atau bayaran. Itulah PMI. Kado istimewa itu, kalau Ibu Wakil Gubernur, para bupati wali kota, elit pemerintahan di negara ini masuk bandara, berangkat atau kembali dari luar, biasanya mampir di lounge. Lounge itu adalah tempat yang istimewa, AC-nya dingin, kursi sofanya mahal harganya, ada fasilitas makan minum. Itu hanya bisa dinikmati selama ini oleh para penyelenggara negara, elit di negara ini, orang-orang berduit, pengusaha. Di Bandara Soekarno-Hatta terhitung tanggal 18 Desember sudah dibangun persembahan kado istimewa dari Pak Jokowi, lounge untuk PMI. PMI bisa mampir kapan saja, sebelum berangkat atau ketika tiba di tanah air. Kalau lounge untuk umum, makan minumnya bayar sendiri. Tapi untuk PMI, makan minumnya bahkan disediakan oleh negara, oleh BP2MI. Selain itu, jika kita tiba dari luar negeri, harus masuk di pemeriksaan imigrasi, ada pihak-pihak yang diistimewakan. Pertama, ofisial diplomatik. Dia tidak mengenal antrian panjang dan berdesak-desakan. Ada jalur khusus untuk ofisial diplomatik. Ada jalur khusus untuk kru pesawat. Ada jalur khusus untuk kaum difabel. Tanggal 18 Desember bersamaan dengan persembahan kadolon, PMI diberikan fast track, jalur khusus pemeriksaan imigrasi yang tidak perlu lagi berdesak-desakan dan mengalami antrian panjang. Ini kado istimewa Presiden sebagai bentuk penghormatan negara yang tentu Presiden merasakan dan mengakui PMI adalah pahlawan devisa yang layak mendapatkan perlakuan hormat negara. Walaupun saya kadang-kala marah, Ibu Wakil Gubernur, Bapak Ibu sekalian, jika masih ada perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan. Tidak sedikit PMI yang menjadi korban pemerasan sebelum berangkat, bahkan ketika kembali dari tanah air. Mereka diperdaya dengan segala tipu daya oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki otoritas di tempat keberangkatan maupun kepulangan. Ini harus kita hentikan bersama. Ini harus kita hadapi bersama. Era baru BP2MI Undang-Undang 18 2017 adalah era di mana sinergi dan kolaborasi pusat dan daerah harus semakin dikuatkan. Tidak ada alasan lain untuk kita mengakui bahwa kita yang disebut aparatur negara, yang menerima gaji dan fasilitas yang sesungguhnya semua itu bersumber dari uang rakyat. Insya Allah demi Allah, bukan uang dari nenek moyang kita, bukan uang milik pribadi kita. Gaji, fasilitas, semua tunjangan yang dinikmati oleh mereka yang disebut aparatur negara sesungguhnya bersumber dari uang rakyat dan juga bersumber dari uang-uang yang dihasilkan oleh para pekerja migran Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengatakan, saya misalnya
Saya adalah babuk rakyat, saya adalah pelayan rakyat, dan saya siapapun yang digaji oleh rakyat, maka tidak boleh menjadi antek atau alas kaki dari para sindikat dan mafia yang selama ini memperjualbelikan, memperdagangkan rakyat atau pekerja migran Indonesia. Insya Allah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita diberikan senantiasa kekuatan lahir batin. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang senantiasa konsisten, memegang teguh komitmen dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dan ampun atas kekurangan negara, atas kurangnya perhatian dan perlakuan yang mungkin masih dirasakan dalam berbagai hal kurang menyenangkan bagi pekerja migran Indonesia. Kami sedang terus berbenah, kami sedang terus memperbaiki, dan langkah sosialisasi kegiatan di NTB ini adalah bagian dari upaya-upaya untuk mewujudkan semua itu. Terima kasih kepada Bapak Gubernur NTB, Ibu Wakil Gubernur, seluruh jajaran pemerintahan, Bupati, Wali Kota, dan Forkopimda, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Kami akhirnya bisa menginjakan kaki di provinsi yang sangat indah ini. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kita semua, untuk kita berkomitmen bahwa bendera merah putih kapanpun dimanapun harus tetap dikibarkan di tiang tertinggi. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, salah ucap yang tentu tidak menyenangkan. Walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Beni Ramdhani, yang telah memberikan pengarahan kepada kita bersama. Dan di puncak peringatan Hari Pekerja Migran Internasional, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, memberikan kado istimewa untuk pekerja migran Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk kita ketahui bersama bahwa pagi tadi telah dilaksanakan serah terima calon pekerja migran Indonesia hasil pencegahan kepada masing-masing pemerintah kabupaten kota dari CPMI Kabupaten Sumbawa sebanyak 18 orang, Kabupaten Lombok Barat 3 orang, Kabupaten Lombok Timur 3 orang,
Kabupaten Sumbawa Barat 1 orang, dan Kabupaten Lombok Tengah 3 orang diserahkan oleh Kepala BP2MI kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan bantuan tanggap darurat kepada 5 pekerja migran Indonesia sakit hasil kegiatan rehabilitasi. Untuk itu kepada 5 orang yang akan kami sebutkan, kami mohon untuk maju dan menempatkan diri pada tempat yang telah kami tentukan. Pertama, Ibu Rohani binti Rawiyah Gawi dari Kabupaten Lombok Tengah, Ibu Suwarni binti Saleh Ali dari Kabupaten Lombok Tengah, Ibu Asia binti Mahdi Hadi dari Kabupaten Lombok Tengah, Ibu Husnia dari Kabupaten Lombok Tengah, dan Ibu Bayi Farida dari Kabupaten Lombok Tengah. Mohon berkenan untuk menyerahkan Kepala BP2MI Bapak Beni Ramdhani, didampingi Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Ibu Dr. Haja Siti Rohmi Jalilah, dan Direktur WNI BHI Bapak Yuda Nugraha. Ya, hadirin, bantuan tanggap darurat yang pertama diberikan oleh Kepala BP2MI Bapak Beni Ramdhani kepada Ibu Rohani binti Rawiyah Gawi dari Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya penghargaan diberikan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Ibu Dr. Haja Siti Rohmi Jalilah kepada Ibu Suwarni binti Saleh Ali dari Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya bantuan tanggap darurat diberikan oleh Direktur WNI BHI Bapak Yuda Nugraha kepada Ibu Asia binti Mahdi Hadi dari Kabupaten Lombok Tengah. Kami persilakan kembali Bapak Beni Ramdhani untuk menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada Ibu Husnia dari Kabupaten Lombok Tengah, dan yang terakhir bantuan tanggap darurat untuk Ibu Bayi Farida diserahkan oleh Wakil Gubernur Nusa